astaghfiruh wa la dinikul wa kafa bihi. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini salam kenal ya dengan Mbak Karni, Putri Putri Asi, Putri Awalia, Eva Isminingsih. Banyak semua itu. Oh, Lilis, Masya Allah. ya, kita berdoa ya semoga Allah memberikan kesehatan kepada keluarga kita di tanah air. Amin. Anak-anak kita diberikan kecerdasan. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan mbak-mbak semua di sini bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini hari istimewa. Iya. Kenapa? Karena Bunda Neneng berulang tahun ya. Selamat milad, Bunda. Iya. Suami yang milad hari ini. Iya, suaminya. Suami. Iya, kita doakan kepada Bapak Muhammad Chen ya, Muhammad Chen bin Abdullah ya. Semoga Allah berikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Baik, kebetulan saya ini sebenarnya sudah lama di Hong Kong. Jadi sejak tahun 2009. Jadi sudah 10 tahun di Hong Kong. Jarang ketemu Jarang dengan ketemu Ustadz. ya. Iya. KJRI kadang-kadang. Iya. Minggu lalu saya telepon Ustadz Muhaimin. Iya. Karena kami udah lama bersahabat ya. Kami pernah ke Jepang bareng-bareng, kemudian pernah juga ke Beijing sama-sama, bahkan satu kamar. Jadi Ustadz Muhaimin itu sahabat dekat saya. Beliau bilang, "Pak Fajar, lain kali kalau ke Hong Kong kontak saya, nanti nginep di rumah saya aja," kata Ustadz gitu. Iya, tanggal 5. Iya, tanggal Mungkin 5. Bapak sampai sini. Ya. Baik, sebenarnya di Hong Kong ini saya membuka program paket sekolah ya, ABC untuk pekerja migran. Namun sekolah ini sekarang masih buka tetapi sifatnya online. Nah, yang perlu saya pelajari dari orang Hong Kong itu adalah orang Hong Kong walaupun bersaing, dia tidak akan mengambil keuntungan dari persaingan. Ya. Jadi misalkan gini, saya pergi ke Wan Chai. Kemarin itu saya ke Wan Chai. Kemudian saya membeli mobil-mobilan kecil. Ya. Kemudian saya datang ke satu toko. Kemudian toko itu mengatakan, "Oh, mobil-mobilan Bapak yang cari itu tidak ada." Gitu. Tetapi dia tidak mengatakan harus beli di sini, enggak ya. Saya antar ya. Saya antar ke toko yang ada. Kemudian dia antar ke toko tersebut. Kemudian saya mendapatkan apa yang saya kasih. Kemudian apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan adalah fee. Karena mengantarkan saya. Ini saya lihat budaya bagus dari orang Hong Kong. Jadi budaya tidak bersaing, tidak malah memberikan kesempatan, kemudian budaya tidak ada cemburu, tidak merasa lebih baik dan lain sebagainya. Lain pada saat tahun 2010, saya mendirikan sekolah di Shongwan. Kita ada pesaing. Itu luar biasa ya, saya difitnah, kemudian bahkan keluarga diancam. Kenapa kamu bikin sekolah begini-begini? Kami kan sudah ada sekolah. Kadang-kadang di Indonesia seperti itu. Antara satu kelompok dengan kelompok lain saling bersaing. Antara satu grup dengan grup lain saling bersaing. Padahal kalau kita bersinergi, justru rezeki akan datang kepada kita. Gitu. Jadi sama kalau saya di Jakarta, di Tanah Abang saya belanja ya, Bapak Ibu. Toko yang satu bilang, "Bapak jangan belanja ke situ, Abu Jahal." Ya, sebenarnya Abu Jahal itu tahu bahwa Rasulullah itu benar. Abu Jahal itu tahu bahwa Rasulullah itu apa yang dia bawa itu ajarannya benar. Namun apa yang membuat Abu Jahal tidak mengikuti Rasulullah? Kira-kira apa yang membuat Abu Jahal tidak mengikuti Rasulullah?
Kecemburuan nanti Betul. Kecemburuan, yang kedua merasa lebih baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, takut uangnya terancam penghasilannya. Karena pada zaman itu Ka'bah itu dijadikan tempat persembahan. Jadi kalau misalkan orang ingin beribadah ke Ka'bah, maka dia harus memberikan emas atau dia harus memberikan semacam hewan ternak untuk persembahan. Nah, jadi persembahan ini dipakailah sama Abu Jahal untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pada saat Rasulullah datang, Rasulullah mengikis itu karena menyembah patung kan tidak boleh. Ya. Kemudian apalagi kita memberikan persembahan ke berhala juga tidak boleh. Nah, pada saat Rasulullah datang otomatis nggak boleh itu. Apa dampaknya bagi Abu Jahal? Dampaknya adalah Abu Jahal kehilangan pemasukan. So it's all about money. Nah, jadi kadang-kadang kecemburuan seseorang merasa lebih baik itu karena masalah uang. Iya. Ya, ini yang terjadi dan itu memang sejak zaman dulu. Ya. Padahal Abu Jahal tahu bahwa apa yang dibawakan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar. Cuman dia tidak mau. Kenapa? Karena takut kehilangan rezeki, takut dia merasa di bawah Rasulullah. Jadi takut kedudukannya terancam. Nah, dari sini kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari rasa iri, dari rasa dengki dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat kita bersanding dengan kelompok lain, ya mestinya itu kita bersinergi. Kenapa? Karena itu mendatangkan rezeki. Nah, dulu pada saat saya bikin sekolah nih, ada pesaing. Sekolah saya dijelek-jelekan. Ya. Tetapi pada saat kita tidak membalas, maka rezeki itu justru akan datang ke kita. Iya. Ya, jadi kalau misalkan saya dijelek-jelekan, saya tidak membalas, maka rezeki itu datang ke kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita ajak kerjasama yang ini. Iya. Alhamdulillah sekarang lancar. Jadi kalau sekiranya ada murid di sini yang tidak bisa dilayani, akan dipindahkan ke saya. Gitu. Nah, makanya rezeki itu kan terbuka karena adanya silaturahmi. Seperti ini nih, silaturahmi itu membuka rezeki. Nah, inilah hikmah yang dibawa oleh Rasulullah pada saat Rasulullah hadir. Nah, di Indonesia juga sama, ibu-ibu. Persaingan antar, mohon maaf, misalkan NU, Muhammadiyah, ya ibu. Saya ikut tahlilan, kemudian ikut yasinan. Jadi kebiasaan kami di Malaysia kalau Jumat, karena kan waktu itu kami mahasiswa ya. Ya kalau karena mahasiswa di kan. Malaysia setahu saya jarang ya Ustadz ya. Apa? Yasin tahlil itu. Oh banyak. Iya. Malaysia itu sama seperti NU di Indonesia, seperti NU. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, mahasiswa itu sering memberitahu nih, ada yang meninggal ini, kenapa? Karena kan kita harus mengeluarkan uang. Kita ngirit uang, datanglah ke yasinan. Biasanya dikasih makan. Makannya juga bukan cuma sehari, tetapi dibekelin sampai 3 hari. Makanya kulkas kadang-kadang penuh. Ya udah, jadi 3 hari saya nggak perlu ngeluarin uang. Pergi yasinan. Nah itu pergi yasinan. Jadi Malaysia itu mirip dengan Indonesia. Ada cuman yasinan itu kalau misalkan ada yang meninggal, hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga saja, nggak sampai 1 minggu. Okay. Nah, tahlilan juga ada di Malaysia. Itu nggak masalah, gitu. Nah, jadi ini yang terjadi saat ini. Mestinya antara umat Islam yang satu, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu tidak perlu bersaing. Ya. Sekarang apa untungnya kalau sekiranya satu kelompok merasa lebih besar daripada kelompok lain? Kan tidak ada untungnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat kita mati, kemudian kita diberikan kain kafan, setengah mati kita cari uang di Hongkong. Pertanyaannya, apakah ada kantongnya kain kafan itu? Nggak ada. Jadi tidak ada kantong tempat menaruh sertifikat tanah, nggak ada. Tidak ada kantong tempat menaruh emas juga tidak ada. Jadi semua itu yang membuat kita mendapatkan benefit dari Allah cuma 3, Ibu ya. Yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti ini nih, di dalam majelis taklim kita berkumpul, itu ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya majelis taklim ini bukan hanya untuk ibu-ibu, tetapi menjadi contoh bagi anak cucu kita di Indonesia. Dulu waktu di Hong Kong, anak saya sekolah di Hong Kong, mulai dari TK, SD, SMP, sekolah di Hong Kong. Nggak ada pelajaran agama. Saya bawa ke Masjid Wancem Institut Sasui. Gimana ya caranya ngajarin ngaji? Saya lihat anak-anak Pakistan
galak gurunya kan, tempelin gitu kan. Waduh, saya bilang anak saya perempuan semua, betul. Waduh, akhirnya saya ketemu Ustadz. Pak Fajar, kenapa nggak bapak sendiri yang ngajarin? Akhirnya saya ngajarin tuh alif, ba, ta, sa mulai dari TK. Ketiga anak saya bisa baca Al-Quran karena saya. Pak Fajar tahu nggak? Kalau anak bapak bisa belajar dari bapak, maka pahalanya akan mengalir terus bapak sepanjang anak bapak sholat. Anda bayangkan. Artinya pada saat saya mati nanti, pahalanya akan mengalir terus sepanjang dia sholat. Bukan cuma baca alif bata, sama mengajarkan wudhu. Saya di Hong Kong punya murid namanya Persib. Persib itu Persatuan Istri Bule. Persatuan Istri Bule ya. Jadi biasanya hari Rabu. Jadi mereka belum lulus SMP, SMA, datang ke sekolah kemudian untuk belajar. Kalau orang bule kan nggak peduli mau lulusan SMP ke lulusan SMA, yang penting saya suka ya sudah. Saya sedih. Kenapa pakai kutek gitu kan? Nah, kamu apa? Muslim. Sholat. Bapak sudah 5 tahun saya tidak sholat. Sudah 4 tahun saya tidak sholat. Saya bilang, kalau bapak kamu tahu, pasti hancur hati. Karena yang bisa menolong bapak sama ibumu adalah ibadah sholat. Berapa tahun pak kamu nggak wudhu? 5 tahun pak saya nggak wudhu. Kemudian saya bilang, coba ini gimana kutek? Udah, kamu belajar wudhu. Nah, itulah ilmu atau sesuatu yang bisa kita kirimkan kepada orang tua, ilmu yang bermanfaat. Makanya ketiga anak saya akhirnya saya ajarin sendiri Al-Quran. Sekarang saya masukkan ke pesantren. Saya tidak lanjutkan sekolah. Saya takut. Karena kan di Hong Kong kadang-kadang membawa pacar ke rumah atau seperti itu ya barangkali. Nah, akhirnya saya masukkan ke pesantren. Nah, memang betul Ibu bahwa anak di Indonesia itu butuh contoh. Jadi jangan khawatir jauh dari anak. Anak akan berlaku baik kalau ibu bapaknya baik di sini. Walaupun jauh. Kenapa? Karena bapak ibu punya hubungan listrik, ada listriknya di kepalanya gitu. Ya. Dulu anak saya itu, kamu hafal ya Quran? Setiap hari saya omongin gitu. Enggak mempan. Istri saya, kamu hafalin ya An-Naba. Enggak mempan. Terus apa yang membuat mempan? Enggak usah digalakin. Kitanya sendiri yang menghafal. Nah, akhirnya apa? Saya sama istri saya hafalin aku. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh lagi. Nggak pernah nyuruh-nyuruh lagi. Kenapa? Karena dia akan melihat, oh daddy and mommy memorizing Quran. So, I will follow them. Jadi ibu jangan khawatir walaupun jauh dari tanah air. Kalau ibu jujur di Hong Kong, insya Allah anak kita akan jujur. Kalau ibu sholatnya rajin di Hong Kong, insya Allah anak kita akan sholat. Kenapa? Karena ibu punya hubungan darah. Darah itu kalau kita bilang blueprint, cetakan biru kita. Nah, makanya anak saya cara ngupilnya sama dengan saya. Mohon maaf ya, kadang-kadang ngupil terus digini, teng digitu-gini. Itu persis seperti yang kita lakukan. Gitu. Jadi tadi saya lihat di Mbak saya di masjid tadi di belakang, Mbak ngeliatin anaknya masih kecil ya, masih perempuan. kecil, iya. Jangan khawatir, ya jangan khawatir. Tapi kalau kita misalkan nakal di sini, suka berbohong, anaknya insya Allah ngikut. Jadi apa yang kita lakukan itu akan dilakukan oleh anak. Kalau ibu suka menuntut ilmu di sini, anak kita insya Allah akan menuntut ilmu di Indonesia. Ya. Udah punya berapa putranya? Satu saja Bapak, ya sudah besar 23 tahun. Ya. Saya punya pengalaman yang agak, semoga rajin ya. Amin ya Rabbal. Laki-laki perempuan? Laki. Mohon maaf ya, mungkin murid saya ini agak berperilaku yang kurang baik lah di sini. Anaknya pun seperti itu, sepertinya ya. Sampai pada suatu malam dia telepon kru sekitar jam 12 malam. Kemudian yang mengangkat ternyata seorang laki-laki. Yang mengangkat seorang laki-laki. Sementara dia tinggal sama neneknya. Kok laki-laki yang mengangkat? Akhirnya dia marah. Mohon maaf, mungkin mengutuk sesuatu.
kamu saya sekolahkan, kenapa membawa laki-laki ke rumah? Gitu, akhirnya mengutuk sesuatu. Besoknya itu anak satu-satunya jam 7 pagi anaknya kecelakaan dan meninggal. Makanya saya katakan kita juga harus menjaga di sini. Sering datang ke majelis, kemudian sering berkumpul dengan orang-orang saleha seperti ini. Belum tentu saya masuk surga, belum. Kita bisa masuk surga karena syafaat dari ibu. Ya. Kalau suatu saat nih ya, Pak Fajarnya ada di surga, ibu bisa menolong saya. Karena pada tanggal 2 Februari Pak Fajar pernah ngaji bersama saya. Gitu. Nah, kenapa ibu-ibu suka majelis? Pertama, ini kan mau menuntut ilmu. Malaikat itu dalam hadis Rasulullah itu paling suka kepada majelis. Jadi pada saat kita berkumpul mendengarkan agama tentang Allah, maka malaikat akan turun, cuman bukan turun di samping kiri dan kanan nih, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Alhamdulillah, saya terima kasih, ini rezeki saya dan anak saya alhamdulillah dari kecil di pondok Pak, dan ini mau masuk kuliah lewat jalur tahfidz karena anak saya pernah menjadi hafidz. Mohon doanya nggih Pak, nanti Ya, katanya mudah-mudahan. Bu saya mau mencari yang lewat jalur tahfidz barangkali ada keringanan biaya. Ya. Kalau tidak ada nanti dipikirkan dengan biayanya, saya tetap masuk memilih yang negeri. Katanya yang lewat jalur tahfidz akhir bulan Januari ini baru mau mencari. Alhamdulillah anak saya perempuan waktu SMP sudah menjadi hafidhah. Masya Allah. Murid 250 yang menjadi hafidhah semua laki perempuan 19 orang termasuk anak saya. Masya Allah. Tapi dalam tadinya mau mengundurkan diri Pak, enggak Bu saya udah enggak kuat gitu katanya. Saya enggak mengharuskan kamu harus hafid 3 bulan 4 bulan, tidak. Ada yang sudah di pondok 2 tahun 4 tahun belum hafid. Betul. Lanjutkan, saya kasih dorongan terus. Alhamdulillah memang dalam jangka 5 bulan gitu ini. Tapi baru hanya menghafal saja, belum hafid. Iya. Mohon doanya ya Pak. Ya, mudah-mudahan diberikan kecerdasan ya. Amin. Insya Allah orang yang mendekati Al-Quran itu akan mulia. Insya Allah dimudahkan segala urusannya. Memang betul di Indonesia ada beberapa perguruan tinggi negeri yang menerima hafiz. Iya, Jadi dia dapat beasiswa sekarang. Ya, kalau zaman dulu nggak ada, sekarang sudah ada. Dan alhamdulillah kemarin itu saya sempat ini Bu, berdialog dengan Ustadz dari Kudus. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu orang yang paling banyak yang hafal Quran gitu. Apalagi di daerah Kudus. Iya itu pondok. Anak-anak kampung itu banyak yang menghafal Quran. Ya. Nah, memang anak ibu bisa menghafal Quran karena ibunya sendiri yang soleh di sini. Mereka tidak akan bisa menghafal Quran kalau sekiranya orang tuanya tidak soleh. Ya mungkin bukan berarti ibu menghafal Quran, bisa saja kan rajin datang ke pengajian, rajin bergaul dengan orang-orang soleh seperti Ibu Neneng, ya kan, rajin bergaul dengan orang-orang soleh seperti Pak Muhaimin. Insya Allah itu kan usaha, ya, usaha. Ibu selama 3 tahun terakhir terus terang di Jakarta saya dan istri ikut ngaji program tahsin. Saya satu kelas Ibu dengan nenek-nenek yang mungkin usianya di atas 60. Nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena saya ikut tahsin, pertama ingin ngebenerin baca Quran saya. Kemudian yang kedua, saya berharap anak saya pinter tahsinnya. Nah, makanya sekarang saya suka jadi imam. Setelah sholat, anak saya suka, "Daddy, that's wrong." Malah menyala-nyalakan bapaknya ya. Ayah salah. Yang Gitu benar, ya. iya. Gitu. Benerin, saling Iya. membenarin. Ya Allah. Nah, kalau yang Mantap kakaknya dulu SMA, SD udah lulus di Hong Kong. Nah, sekarang udah 3 tahun udah hafal 10 juz. Tinggal 20 lagi. Kalau yang kecil dulu juga di Hong Kong udah hafal juga 5 juz. Ya. Nah, saya ikut ngaji itu bukan apa-apa, supaya anak saya juga nggak rajin. Termotivasi. Kenapa? Karena anak saya itu minta sendiri, Ibu saya pengen masuk pondok, saya nggak punya apa-apa loh, supaya aku nggak punya. Iya, saya bilang iya saja, iya, insya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar. Iya. Ya udah, berminat saja saya masukin kemana. Iya. Tadinya SD-nya SDI IT Islam IT ya. Terpadu. Iya, Islam Terpadu. Terus ke SMP. Oh. Makanya pada saat berkegiatan di sini niatkan semua untuk anak kita. Insya Allah. Iya. Ibu anaknya masih kecil nih ya. Oh, kalau bisa, kalau videoan, nah ambil Iqra. Iya. Coba kita baca sama-sama supaya pahalanya jatuh ke ibu. Iya. Gitu. Nah, ambil wudhu,
Jadi kalau pada saat ke tanah air, ajarkan dia wudhu, ajarkan dia iqra, karena itu akan apa ya, akan nempel terus. Apalagi kalau misalnya anak ibu solehah ngajarin ke orang cara wudhu, orang yang diajarin pahalanya sampai ke dia, sampai juga ke kita. Itulah yang membuat doa kita panjang terus walaupun kita sudah nggak ada, karena Allah nggak tahu kapan memanggil kita itu. Waktu COVID, teman saya banyak yang meninggal di Jakarta, banyak yang meninggal yang suka main datang ke rumah, kita nggak tahu. Teman saya dokter sakit, ya karena kan dokter selalu berhubungan dengan orang sakit. Iya. Di hari itu kami berdua pergi ke kamar mayat untuk mengambil jenazah ibunya dari teman kami. Kemudian keluar dari kamar mayat, saya pulang. Dia dites. Kemudian dia kontak saya, Pak Fajar, kayaknya saya positif kena. Tolong Pak Fajar cek. Jangan-jangan Pak Fajar juga kena. Iya, biasanya Gitu. gitu. Kemudian akhirnya saya nggak berani cek. Akhirnya saya pulang, kemudian saya minum segala macam obat, mulai dari minyak kayu putih segala macam gitu Bu ya. Kemudian habatus sauda, baunya itu kayak kambing. Iya, Oh, bagus saja. iya itu. Wah, saya kemudian itu seminggu kemudian gimana? Saya bilang negatif, saya nggak ikut. Akhirnya saya bilang, Bunda jauh-jauh dulu dari saya, gitu kan. Kemudian nggak lama, Fer, kok kamu nggak ngaji? Jar, aku dirawat. Jadi dia terakhir itu ikut pengajian Bu, karena kan pakai Zoom. Iya. Yang saya lihat bukan wajah Ferry, tetapi infus. Allah. Kamu dirawat Fer? Iya. Tapi saya pengen ngaji. Iya. Gitu. Akhirnya apa? 3 hari setelah itu Allah memanggil Ferry. Kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu. Ya. Nah itu makanya Bapak Ibu. Kemudian kawan saya ini kaya. Mobilnya itu ada sekitar 20. Kaya sekali. Karena dokter, istrinya juga dokter. Pertanyaan saya, 20 mobil ini mau dikemana? Akhirnya 2 hari kemudian saya dipanggil, Fajar, kami ada uang, bisa nggak tolong carikan sesuatu yang bermanfaat untuk almarhum. Akhirnya kebetulan saya punya kawan di Subang, dia punya pesantren dan penduduk di sana kesulitan air. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami lakukan adalah membangun pompa air untuk pesantren dan ya, bukan cuma 1 tetapi 3. Anda bayangkan, orang minum dari situ, orang wudhu dari situ. Iya. Tentunya pahalanya akan mengalir ke almarhum. Nah ini jadi pelajaran buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita ya. Dan Amin keluarga ya Allah. Amin. Nah itu terkait dengan itu. Ibu udah naik haji semua ya? Insya Allah satu belum. saja itu. Bu aja, Dwi. Haji, Masya Iya. Allah. Satu hal Ibu yang membuat saya terenyuh pada saat naik haji itu melihat rumah Rasulullah. Melihat rumah Rasulullah. Rasulullah itu rumahnya jauh dari yang kita bayangkan. Sangat sederhana. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu, Ibu-ibu membangun rumah yang mewah di tanah air, Rasulullah itu, ya Allah, rumahnya mungkin sebesar ini, tidak ada meja, sendalnya juga tidak ada kasur, itu udah bagus sekali kasur seperti itu. Jadi apa yang kita cari kadang-kadang itu tidak akan kita bawa kayak. Jadi di situ saya melihat bahwa ternyata Rasul rumahnya seperti ini, hanya tembok, kemudian atapnya itu dari
pelepah kurma. Sangat sederhana. Di dalamnya tidak ada meja seperti ini, hanya ada karung. Ini jauh lebih mewah daripada rumah Rasulullah. Nah, oleh sebab itu thalabul ilmi itu penting. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa kita mencari apa. Kita mencari apa di dunia? Kita mencari keridhaan Allah. Jadi yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kita mau. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariyah. Kalau di Indonesia kita ada yang namanya Jumat Berkah. Iya, bagi nasi. Orang membagi nasi. Di masjid saya itu ada Jumat Berkah. Itu senang. Yang tadinya jemaahnya cuma 4 saf, terus sekarang jadi banyak. Kenapa? Karena berbagi. Jadi Jumat Berkah. Apapun. Kalau di Indonesia ya saya ya misalkan setiap subuh itu ya kenapa? Karena pada saat kita sedekah itu akan menolak bala. Kita diberikan keselamatan dari apapun, karena peluang untuk tidak selamat itu banyak. Iya. Peluang. Ada di bagian kampung saya itu Ustadz ya, dia berbagi sayur Ustadz. Setiap hari Jumat itu ada yang naruh, ada yang ngambil gitu. Iya. Iya, sayur. Nah kalau di Malaysia orang naruh beras di dalam masjid. Jadi masjid kalau di Malaysia ya itu ada beras sembako ditaruh di masjid. Kalau yang mau ngambil tolong tulis nama sama nomor telepon. Dan lucunya kalau saya lihat baca yang nulis nggak ada orang Malaysia. Kebanyakan orang Indonesia kami. Gitu ya. Jadi karena ada pekerja migran di ya sana. banyak pekerja migran. Yang lucunya ini kok nggak ada nama orang Malaysia, yang Sudono, Ya semua kan lelaki pekerja TKI. Tasem namanya. Wah, ini orang Indonesia semua gitu. Jadi itulah kapanpun kita bisa berbagi. Ya cukup di Masjid Wanca itu kan ada box ya. Ada orang Indonesia. Banyak. Kenapa Bu? Bagi kami mahasiswa di Malaysia, Jumat itu adalah perbaikan gizi. Iya. Kenapa? Karena Makan boleh makan. karena kalau sholat Jumat di masjid itu ada pisang gratis, kemudian air gratis, Rezekinya para santri. rezekinya para santri. Iya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi orang di sini ibu bisa berbagi. Ya, mungkin kenceleng. Dan yang kedua itu kenapa? Karena di akhirat itu kita sampai. Dan yang ketiga nih doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak-anak yang soleh. Amin. Insya Allah akan sampai. Ya kalau sekiranya paling tidak kan anak kita membaca Robil Firli wali-wali warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu saya biasakan tuh. Sebelum mereka sekolah, bening sini, sit there, pray. Oke, Daddy. Robil Firli wali-wali warhamhuma. Akan kita yang kena. Insya Allah 3 itu. Jadi kalau sekiranya anaknya menghafal Quran, soleh, masa sih dia nggak ngedoain kita? Jadi kita bimbing. Ya kalau merayunya banyak banget, pinter banget Pak Ustadz. Assalamualaikum Ibu, semoga rezekinya lancar, sehat selalu, minum air putih yang banyak, ujung-ujungnya tamunya habis. Nanti kayak gini, Bu sudah lama saya nggak berbagi, nanti kesini bawa donat ya buat saya. Yang sedekah saya apa kamu? Iya, ujungnya Bu beliin motor saya Ninja Kembung gitu kan. Enggak minta ujungnya Bu sangunya habis ini buat kebutuhan sabun ini. Doanya aduh udah adem banget. Dan Ibu sehat, panjang umur, rezekinya lancar. Jangan lupa minum banyak air putih. Ingat selalu sama Allah, biar rezekinya berkah. Ujungnya duitnya habis, tutup salam. Iya. Nah terkait air putih Bu, di Mekah itu orang memang berlomba-lomba untuk sedekah Bu, untuk sedekah. Maka itu, ya, itu terkait air putih. Waktu itu Ustaz Pak Fajar tahu nggak? Pak Fajar bisa sedekah nih, gimana caranya Ustaz? Tuh beli aqua. Oh dikasihkan ya? Enggak, beli aqua 1 dus. Oke, terus bagikan ke itu orang yang lewat. Oh gitu Ustaz, betul. Akhirnya kita beli aqua. Iya. Ini sedekah. Oh iya. Masya Allah. Saya dengan Ustadz berangkat haji tahun 2014. Waktu itu kita ada masalah tentang jaminan uang kalau nggak salah. Itu akhirnya kami
nunggu mungkin sekitar 8 jam, duduk saja, duduk. Di samping saya ada almarhum namanya Pak Beni, polisi. Kita cuma duduk, itu hanya duduk Ibu, setiap orang yang lewat ngasih makanan sampai penuh. Kemudian Pak Beni nih di samping saya ngomong, itu saya ingat almarhum, Fajar, saya belum pernah dikasih makanan sebanyak ini. Kenapa? Karena mereka bersemangat untuk sedekah. Karena cuma itu yang nanti akan kita bawa ke akhirat. Jadi kalau di Arab tuh Bu, kita nggak akan susah. Datang ke Masjidil Haram, ada aja orang ngasih kurma lah, orang ngasih kue. Saya pada suatu hari pernah ke Masjidil Haram, ada 2 orang Afrika gede-gede. Sedekah itu bukan cuma itu, bukan cuma ngasih. Terus orang Afrika itu kayaknya kecapean. Itu saya Allahu alam ya. Kemudian yang satu duduk di samping kanan, yang satu duduk di samping kiri, tidur kepalanya di paha saya. Terus di depan saya ada orang Arab, dia mengatakan, oh, kasih usap-usap. Tidur. Berani. Dalam hati saya, ya udahlah, sedekah saya adalah paha saya. Iya, tempat untuk Dan itu sandar. aneh. Itu saya baru sekali mengalami kejadian aneh. Iya. Dan orangnya besar-besar, hitam gitu kan, orang tidur di sini. Ya ada apa gitu kan. Ya wes, saya akhirnya begini saja gitu sambil baca Quran. Udah selesai, kemudian pergi orang. Nah, jadi seperti itu. Ibu di sini banyak peluang untuk mendapatkan rezeki. Ya. Di Masjid Wanca itu kan ada beberapa kotak tuh. Iya. Ada yang sedekah, ada yang donasi. $5 gitu kan, misalkan seperti itu. Insya Allah. Dan kita adalah doa anak yang soleh. Baik, barangkali itu hikmah yang bisa saya berikan. Ya, mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Bunda Neneng yang lagi anniversary ya, Muhammad suami Bapak Muhammad Chan bin Abdullah diberikan kesehatan. Kemudian ibu semua di sini punya anak-anak yang dapat menghafal Quran, punya anak-anak yang soleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nasrati syariatik wa tikallahumma rabbika taha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yahwa syurah suduraha bifaili manibik wa jami tawakkuli alaik wa hiya ma'rifatik wa mithala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Fajar. Sama-sama.